Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda, sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa manapun, kebudayaan Sunda. Sumber sejarah dari Kerajaan Cirebon diperoleh dari tulisan dan karya Babat Kana Sunda dan Carita Purwakarta Caruban Negeri. Berlandaskan pada dua sumber tersebut, dapat kita ketahui bahwa Cirebon di awal terbentuknya merupakan sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Dengan bantuan serta dukungan pelabuhan yang ramai, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Wala Sungsang mendirikan istana Pakuwangsi dan membentuk pemerintah di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon yang pertama aktif dalam menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Demak. Hal ini menyebabkan perkembangan Cirebon dikatakan oleh Tomoya Pires yang menjadi Dipati Cirebon adalah seorang yang berasal dari Gresik. Babat Cirebon menceritakan tentang adanya kekuasaan Cakrabuana atau Haji Abdullah yang menyebarkan agama Islam di kota tersebut, sehingga UPT berupa terasi ke pusat pelajaran lambat laun dihentikan. Selain hubungan dengan Demak, kehidupan politik pada kala itu juga dipengaruhi oleh beberapa konflik. Konflik yang terjadi pada konflik internal adalah internal dan menjadi pasal VOC. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon terletak di pesisir Pulau Jawa. Akibat hal tersebut membuat kerajaan Cirebon mengandalkan perekonomiannya dari perdagangan jalur laut, di mana terdapat beberapa bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara para pedagang dari luar Cirebon dan juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan mereka. Perekonomian pada kerajaan Cirebon dibagi menjadi tiga masa, yaitu Bandar Cirebon pada pra-Islam, Bandar Cirebon pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam, dan masa pengaruh kolonial. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Cirebon. 1. Bidang sosial. Kehidupan sosial kerajaan Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, karena pada mulanya Cirebon memang sebuah bandar pelabuhan. Maka dari sini tidak mengherankan juga kondisi sosial di kerajaan Cirebon juga terdiri dari beberapa golongan. Di antara golongan yang ada di antara lain, golongan raja beserta keluarga, merupakan golongan para raja atau sultan yang tinggal di keraton tersebut untuk melaksanakan ataupun mengatur pemerintahan dan kekuasaan golongan elit. Merupakan golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan atas yang terdiri dari golongan para bangsawan atau priyayi, tentara, ulama, dan pedagang. Non-elit merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya dan terdiri dari masyarakat kecil lainnya yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tukang, nelayan, dan tentara bawahan, dan lapisan kecil lainnya golongan budak. Terdiri dari orang yang bekerja keras, penjual tenaga sampai melakukan pekerjaan yang kasar. Bedanya golongan budak tersebut disebabkan karena seseorang yang tidak bisa membayar hutang. 2. Bidang budaya. Seni keagamaan, upacara Maulid Nabi. Upacara ini dilakukan sebagai rasa hormat dan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat Cirebon sebagai upacara iring-iringan panjang jimat. Runtuhan Kerajaan Cirebon pada tahun 1678 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Cirebon tidak lepas dari kehadiran VOC di Pulau Jawa dan kebangkitan kekuatan kerajaan Islam di Agni Banten di wilayah barat dan Mataram di wilayah timur. Kerajaan Cirebon runtuh bukan disebabkan kekalahan dalam medan perang, pertempuran, namun karena perpecahan yang terjadi di dalam kerajaan. Runtuhan kerajaan Cirebon sendiri setelah wafatnya penambahan kedua atau Pangeran Giliria akibat dibunuh ketika berkunjung ke Kesultanan Mataram. Kunjungan Pangeran Giliria ke Kesultanan Mataram tidak lain kunjungan antar menantu dan mertua. Pasalnya, Amangkarut I adalah mertua dari Pangeran Giliria pada saat itu. Pangeran Giliria juga membawa kedua anaknya yang tidak lain adalah putra mahkota, yakni Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya. Dan kedua Pangeran Giliria pun tidak diperkenankan pulang ke Cirebon.
Selama 16 tahun, Kerajaan Cirebon tidak memiliki raja. Selama itu pula, sistem pemerintahan diolah jaksa Pepitu 7 jaksa, di mana Pangeran Wasangkarta menjadi sebagai ketua. Tepat pada tahun 1678, dua putra mahkota berhasil dibebaskan oleh pemberontak Trunojoyo yang didukung oleh Cirebon dan Banten, sehingga berhasil membawa kembali dua putra mahkota ke Cirebon. Dalam pemberontakan itu juga berhasil mengusir Amangkarut I dari istana dan wafat dalam pelarian. Setelah kedua putra mahkota kembali ke Cirebon, kemudian keduanya diangkat menjadi raja dan kerajaan Cirebon menjadi 3 bagian. Pada saat itu menandai keruntuhan kerajaan Cirebon. Setelah pembagian Kesultanan Cirebon ke-10 dipimpin oleh anak pertama penambahan Ratu II yang bernama Pangeran Samsudin Martawijaya dan kemudian dinobatkan sebagai Sultan 10 sedangkan Kanoman dipimpin adiknya yang bernama Pangeran Muhammad Barudin Kartawijaya kemudian dinobatkan sebagai Sultan Anom I.